Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para asatid yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah Ustadz Fahrudin, akhinal kiram, ketua Ansor Ranting Cipenjo, Ustadz Sahlun Effendi SE. Saya hormati Komandan Satkor Kel Ranting Cipenjo yang saya hormati Komandan Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa panjang umur, sehat, walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dalam rangka mengistiqomahkan amaliyah kita, yaitu pembacaan Rotibul Haddad, terus disambung dengan mutolaah bersama kitab Tangkihul Qaul, di mana isinya tentang hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pernah ada sebuah makalah. Dari satu sisi, ketika kita membaca hadis adalah yaitu banyak menyebut Nabi Muhammad SAW, banyak membaca sholawat. Ini salah satu daripada keistimewaan kita membaca hadis. Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diakui menjadi umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Marilah sebelum kita menolak bersama, mari kita hadiah Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih dalam pembahasan yaitu fadilah kalimah la ilaha illallah, yaitu keutamaan daripada kalimah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa alaikum bil jamaah wa man syadza finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, khalisan, yaitu murni, ay minar riya, masalan, yaitu murni
artinya sepi daripada perkara riya, mukhlishon dan murni sama, yaitu mukhlishon di sini artinya adalah murni, yaitu dari sesuatu yang dilarang. Maka man qala dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan, menzikirkan kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka murni, yaitu murni artinya jauh daripada riya dan jauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang, maka dia akan dimasukkan dalam surga ay ma'as sabiqin, beserta orang-orang yang dulu, orang yang awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal Hakim an Zaid bin al-Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Dalam satu redaksi ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang ucap la ilaha illallah mukhlishan, yaitu ikhlas, murni ya, murni dari sesuatu yang dilarang, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Kila, dicapakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, bagaimana tentang ikhlasnya membaca la ilaha illallah, artinya apa? Yaitu qala, Nabi bersabda, antah juzahu anil maharim, yaitu engkau tidak melanggar, tidak melanggar dari sesuatu yang diharamkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, barang siapa yang awal kalamnya, awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi atau wa akhiru kalamihi, dan akhir daripada ucapannya man la ilaha illallah, berupa la ilaha illallah, wa amila, dan dia beramal alfa sayyatin atau melakukan ya, alfa sayyatin yaitu 1000 dosa kecil, melakukan 1000 dosa, alfa sayyatin yaitu melakukan 1000 dosa kecil. In asya, andaikan dia hidup, alfa sanatin yaitu 1000 tahun, la yas'alullahu an dzanbin wahidin, maka tidak akan ditanya oleh Allah andan bin wahidin, dari satu dosa pun. Ini barang siapa yang awalnya, karena awal ya, seorang dikatakan mukmin itu kan mengucap daripada la ilaha illallah. Seorang dikatakan Islam itu ketika mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena yang sudah lalu sudah diterangkan bahwa orang yang iman saja tidak cukup kalau tidak menyebut ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Baru setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Islam, barulah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawiyah annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi bersabda li sayyidina Zaid al-Ansari, kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, fa in sa'iba laka syai'un min umurid dunya fa aksir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa in sa'iba, lamun andaikan engkau mengalami kesulitan, laka syai'un ya, mengalami sesuatu kesulitan, min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia, fa'aksir, maka perbanyaklah, min qouli la ilaha illallah, dari ucapan, dari kalimah, dari mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini ya, diantaranya ini ya juga ada di ratib ya, kalimah la ilaha illallah ya, baik ratib al-atos atau ratib
al hadath. Ada kalimat la ilaha illallah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa didasari dengan apa? Ujub itu apa itu? Membanggakan diri ya, membanggakan diri. Maka toro biha ta'irun tahtal arsy, toro akan terbang biha dengan membawa kalimah la ilaha illallah tadi ya, dengan sebab zikir la ilaha illallah tadi, apa ta'irun, yaitu apa? Ta'ir burung ya, tahtal arsy, di bawah arsy, yusabbihu, membaca tasbih. Ta'ir ini ya, burung tadi membaca tasbih, ma'al musabbihina, beserta orang-orang yang membaca tasbih, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wayuk tabu, dan ditulis lahu, bagi orang yang mengucapkan dzikir la ilaha illallah, apa sawabuhu, pahalanya tasbihnya burung tadi ya. Jadi ditulis pahalanya tasbihnya burung itu. Jadi ya, bahwa setiap makhluk Allah itu kan membaca tasbih ya. Tumbuhan ya, hewan dan lain sebagainya itu membaca tasbih kepada Allah ya. Sampai pun planet ya, tata surya itu semua membaca tasbih ya, dengan caranya sendiri-sendiri ya, tasbih. Jika tasbih itu sudah berhenti, maka ya tata surya itu akan berhenti ya, akan terjadi kiamat. Tasbih. Makanya ketika Nabi berjalan melewati satu kuburan ya, makobir atau makbarah, itu ada sahibul qabri yang sedang disiksa, maka Nabi mengambil apa? Pelapah kurma yang masih ini ya, basah ya, belum kering, itu ditancapkan. Karena apa? Karena itu memang membaca tasbih ya. Mungkin saja tasbih kita masih kalah dengan tasbihnya tumbuhan ya. Karena ya namanya tumbuhan terus ya, membaca tasbih selagi dia masih basah gitu, membaca tasbih. Maka dari hadis itu ya, adat kita yang di Indonesia itu kalau ke kuburan pasti membawa bunga ya, bunga yang masih segar, bukan bunga yang sudah kering dibawa ke kuburan, bukan, tapi bunga yang masih segar. Karena dari situlah ya timbullah sebenarnya tasbih yang bisa meringankan, andaikan sahibul qabri itu disiksa, itu bisa meringankan daripada siksa sahibul qabri yang di dalam ya, kuburan yang di dalam kubur itu. Jadi bukan ritual ya, bukan, memang semua ada dasarnya, bukan ritual. Jadi cuman itu dikiaskan karena sama-sama daripada basah itu tadi ya, semua tumbuhan ya. Al-Qur'annya ada itu. Coba Al-Qur'annya dicari itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sangat, maka ulama kita kalau membaca tasbih ya, ada khalqihi itu kan ya, itu kan berarti udah bertikel-tikelnya, berlipat-lipat ya. Ada khalqihi, kita baca tasbih sekali saja sudah ada khalqihi dengan jumlah bilangan makhluk Allah. Makhluk Allah itu kan sangat banyak sekali. Itu kan tadi kan cerdasnya ulama ya, ulama kita ya. Jadi satu baca sholawat tetapi ya di situ ada kata-kata ada khalqihi. Yang dibaca cuma mungkin satu kali, tapi 3 kali, 1 kali, 3 kali, tapi ada kata-kata ada khalqihi ya, dan lain sebagainya itu kan dalam
dalam sholawat ataupun apa kan redaksinya ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita membaca tasbih, membaca apa tadi? La ilaha illallah tanpa adanya unsur ya membanggakan diri, ya, maka itu kalimat itu akan dibawa terbang oleh seekor burung ya di bawah arsy yang membaca tasbih beserta orang-orang yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Dan pahala tasbih itu ya, kita ditulis seperti halnya pahalanya tasbihnya burung yang terbang. Ini ditulis pahalanya, yaitu pahalanya burung yang membaca tasbih beserta orang-orang yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Bagaimana dengan pandangan kita sebagai seorang orang awam ya, pasti ketika baca la ilaha illallah pasti ada ya tidak murni, mungkin ada sedikit ya biar dikatain apa, tapi kan itu mulai kembali kepada kebaikan. Memang harus ya, membaca la ilaha illallah itu termasuk kan kebaikan yang luar biasa ya, harus tetap ya, walaupun ada unsur sedikit berapa persen dari riya ya, tetap harus kita lakukan. Ya ini ya, jadi mutolaah pada malam hari ini satu hadis lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala barang siapa, cara Jawanya itu begini Bang Amin. Man qala man utawi sapane wong iku qala ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz ing kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan ing dalam saambalan kufiro mongko den ampura lahu maring man apa dzunubuhu dosa-dosane man, dosa kecil, wa ing kanat senajan ana dosa kemau itu misla zabadil bahri ngumpamani umpluke banyu segara. Coba calon nih semakan bahasa Indonesia. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali aja ya, sekali ufira lahu dzunubuhu, maka dosanya akan diampuni ya, tentunya dosa kecil ya. Wa ing kanat senajan walaupun dosa itu umpamanya adalah apa itu untuk segoro yang berbusa buih ya. Buih di dalam lautan ya, buih dalam lautan, walaupun dosanya itu sebanyak itu akan diampuni dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang kafir yang 40 tahun kafir ketika masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa selama 40 tahun itu hilang. Inilah hebatnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, demikian mutolaah kita pada malam hari ini. Semoga materi yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.